Oke guys, kembali lagi ke channel kita. Oke guys, balik lagi ke channel kita Serotop TV. Dan hari ini kita akan bikin konten yaitu TJS. Apa itu TJS? TJS adalah tanya jawab Serotop TV. Nah, jadi aku udah siapin pertanyaan-pertanyaan buat anak-anak Serotop. Ini adalah konten yang kalian sangat tunggu-tunggu, yang kalian banyak dipertanyakan. Kita akan dibikin konten hari ini. Dan apa aja pertanyaannya, kalian bisa tonton video ini, jangan di skip. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan salam Serotop. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa cita-cita kalian? Cita-cita aku adalah aku itu pengen bisa sukses di dunia dan akhir nantinya, dan cita-citaku tuh pengen bisa bahagiain orang tua gitu. Cita-citaku sekarang apa dulu? Dari dulu sampai sekarang. Ya kalau dulu beda-beda sampai sekarang ya. Kalau dari SD itu jadi tentara, SD tentara, SMP polisi, SMK yang penting kerja. Cita-citaku dulu dari sampai sekarang jadi YouTuber. Cita-citaku ingin menjadi orang sukses. Cita-cita itu kalau dari TK itu mah tentara, tapi kalau sekarang itu kan ubah membahagiakan kedua orang tua aja, bah itu. Cita-cita tuh untuk cita-cita ya pasti kan di duk Ya lanjut. Ya. Cita-citanya apa? Untuk cita-cita tuh ya sebagai anak laki-laki pasti ingin itu ya, membahagiakan orang tua ya. Cita-citanya tuh kayak gitu, bah. Apa warna favorit dan jelaskan alasannya? Warna favorit aku itu biru. Alasannya nggak tahu sih alasannya kenapa, tapi nggak tahu aja, suka aja sama warna biru. Warna favorit warna hitam sih, hitam sama biru. Kalau hitam kan identik kayak lebih ke style gitu ya, stylish itu hitam, sama kalau biru kan kayak lebih cerah gitu, cerahnya gimana ya? Ya kayak langit kalau biru lah gitu. Warna favorit aku warna merah, karena merah itu menandakan seperti keberanian dan tidak apa ya, kan intinya menambahkan keberanian lah. Warna favorit hampir semua seperti putih, hitam, sama merah. Alasannya? Putih menandakan suci, hitam menandakan apa ya, Pak ya? Iya, oh pak. Masa iya jahat ya mungkin toh. Berani. Merah? Merah Pantang nyerah. pantang menyerah. Yang putih itu tulangku, merah darahku, hitam mata. Warna favorit itu hitam. Alasannya? Kenapa hitam? Karena kulitnya kayak gini, kalau pakai baju hitam kan cocok bah gitu. Aku warna favorit itu apa ya? Hitam, putih. Oh, satu aja. Oh ya, hitam aja. Hitam aja, bah. Alasannya? Karena hitam itu ya peteng. Nah, gitu. Ya, hitam itu karena hitam itu peteng, bah. Apa makanan favorit kalian? Makanan favorit aku itu ada bakso, mie ayam, terus ada apa itu namanya, itu loh yang dipanggang itu, aku kok lupa. Kebab, nah sama kebab. Makanan favorit aku tahu sama tempe. Udah itu doang makanan favorit. Ini yang bakso sih. Makanan favorit apa ya, Pak ya? Nasi. Maka itu makan favorit aku. Tanpa nasi nggak bisa. Lauknya. Oh, lauk ya pasti ikan lah ya. Makanan favorit itu lotek, bah. Iya, lotek. Untuk makanan favorit aku sendiri itu suka jajan kacang sama mie itu, bah. Jangan kacang. Iya. Jajan kacang sama mie.
Siapa idola kalian? Idola aku itu ada banyak, tapi aku mau sebutin beberapa saja, yaitu Cristiano Ronaldo. Dia itu adalah seorang pemain sepak bola bintang dunia. Dan yang kedua itu Valentino Rossi, pembalap dunia yang sekarang sudah pensiun. Siapa ya? Idola apa nih? Terserah. Selebritis apa Pak? Terserah siapalah. Faizin. Idolaku siapa ya? Aku nggak punya idola. Yo, next. Aku, idola aku siapa ya? Idola aku Mas Adi. Oh, yang diidolakan tim ini atau di luar apa? Setelah. Yang diidolakan siapa ya? Siapa Pak? Apa? Siapa ya? Yang diidolakan itu Pak Purnomo, polisi itu. Itu kan Itu tadi. Aselole, dung tambah pedot, dung tambah pedot. itu kan besok kamu biar disebut itu Bah kalau udah pusing. Enggak apa-apa itu. Wah itu sudah jelas itu Bah. Siapa? Manusia idolaku. Nah, enggak, siapa idola kan? Idola untuk idola itu siapa ya? Ya bapakku sendiri. Idola saya itu. Apa hobi kalian? Hobiku bermain gitar, bernyanyi, sambil bernyanyi, terus nge-game. Terus ya itu salah satu kegiatannya itu. Ya pasti udah banyak yang tahu lah. Gedruk, kesenian. Apa? Gedruk. Hobi aku adalah ngedit, kayak menari, kayak kesenian gitu, waruan, ya, kayak ya hobinya paling di daerah lingkupan kesenian kayak wayang, kayak karo, terus mancing. Nah itu hobi aku. Hobiku kan Bah. Aku suka hewan-hewan tuh. Apa? Suka hewan. Hewan. Berarti yo hobiku Kucing. ini yo kucing, yo burung. Hobi itu yang apa? Main motor tapi itu main motor hobinya. Hobinya main motor. Oh ya mancing barangnya Bah mancing. Wede. Untuk hobi itu saya itu berubah-ubah Bah. Jadi menyesuaikan musim. Menyesuaikan ya musim. Musim. Kalau dingin gini apa Pak? Oh ya itu hobinya itu paling enak itu tidur Pak. Itu nggak hobi itu. Itu kebutuhan ya itu tidur. Itu benar. Ya maksudnya rebahan gitu kan enak kalau hujan-hujan gini mau keluar juga mau keluar kemana karena hujan. Apa yang kamu lakukan saat libur kerja? Saat libur kerja aku itu biasanya tergantung mood. Nah kalau lagi males, lagi nggak ada semangat gitu, aku biasanya main HP, tidur, atau rebahan, makan gitu aja terus. Tapi kalau sedang mood atau sedang semangat itu pasti tentunya bantuin orang tua di rumah bersih-bersih. Pokoknya bantuin ortu di rumah lah, karena aku di rumah tuh cuma berdua sama bapak aku. Tidur, makan, mandi, tidur lagi. Saat libur aku biasanya tidur ngegame, tidur makan, ngegame, merah. Saat libur kerja aku ya mungkin itu jadi ngurus-ngurus hewan-hewan yang ada di rumah itu, main ke pasar hewan ya, cari-cari hewan. Yang dilakukan saat libur kerja itu ya itu dandan motor, ngopi. Kalau sore itu ngopi gitu sama teman-teman toh. Untuk saat libur kerja tuh jadi gini Pak. Untuk libur kerja tuh misal kita libur di hari Minggu itu kan. Ya. Ya kalau nggak ada kerjaan apa-apa kita cuma diam di rumah gitu. Tapi kalau semisal ada acara ya kita keluar gitu. Apa yang dilakukan saat kamu galau? Di saat aku galau itu banyak deh. Tapi yang pasti itu pasti mudah ditebak lah, tapi belum tentu benar. Jadi saat galau itu aku paling suka itu ya itu menjauhi keramaian. Jadi aku suka menyendiri.
terkadang itu pergi ke tempat yang sepi dari keramaian seperti misal di sungai untuk menenangkan diri, apalagi sambil memancing. Tapi sayangnya aku itu nggak bisa memancing, jadi ya cuma gitu mencari tempat yang sepi buat menghibur diri, kadang ya bermain gitar atau kalau enggak ya login dan mencari ayam di ML. Apa? Yang dilakukan saat galau. Apa ya? Makan mungkin sih. Lebih ke ngemil, ngelamun. Saat tahu galau itu biasanya aku makan yang banyak, nanti kalau udah kenyang udah selesai galaunya. Saat aku galau, wah kalau aku marah-marah guys, yakin. Wah galau marah-marah. Semua jadi pelampiasan. Galau, Bah? Aku nggak pernah galau, Bah. Paling ya kalau galau ya paling ya mentok-mentok itu ngaji, Bah. Nggak keluar, enggak ngaji gitu. Sip, mantap Aku tidak pernah galau, Bah. Waduh. Ya misalnya galau itu apa yang bisa kamu lakuin? Ya itu paling syahdu itu bikin kopi dan gogokan denger sip itu, Bah. Itu sangat menginspirasi otak-otak saya yang dan mengeluarkan pikiran-pikiran negatif ya kayak gitu, Bah. Jika kalian berkesempatan untuk jadi tim GWSM, kalian akan jadi siapa nih? Sebenarnya sih aku nggak pengen jadi siapa-siapa, apalagi jadi orang lain. Cuma ini kan pertanyaan kalau kita berkesempatan jadi tim GWSM. Mungkin aku tuh pengen jadi seperti Mas Yoyo. Siapa ya? Lebih ke Mas Yoyo sih. Jika berkesempatan aku pengen jadi siapa ya? Mas Yoyo lah, depan. Semua. Jadi semua. Jadi semua. Untuk tim GWSM ya saya milih Mas Ado karena tuh orangnya itu ramah ya lucu lah pokoknya, Bah. Ramah, lucu gitu. Asik lah. Itu apa itu, Bah? Itu apa? Renov. Oh iya, kita maaf ya agak berisik itu karena kita sedang melakukan Renovasi. Kita Pak Tukang sedang melakukan renovasi. Oke, lanjut. Ya. Jika kalian berkesempatan nanti untuk jadi tim GWSM, kalian akan jadi siapa? Aku memilih semuanya, Bah. Oh, jadi semuanya. Iya. Oh, Jadi yes. itu kan salah satu. Jadi watak mereka itu kan beda-beda, Bah. Ada yang ya, gitulah. Jadi Baik. bisa diambil sisi positifnya itu dari semua tim gitu loh. Oh, oke, mantap. Itu bisa diambil sisi positifnya, tidak dari satu orang saja, Bah. Tapi bisa diambil dari semua tim itu si baiknya itu gini, yang ini gini gitu loh, Bah. Ceritakan awal mula kerja di sini. Nah, jadi awal mula kerja di sini tuh panjang deh ceritanya itu. Aku itu pertama dulu sebelum masuk sini kan, aku tuh kerjanya nguli. Nah, nguli di Jogja. Terus kalau latihan tuh sering ngelaju. Misal nanti malam latihannya, aku habis kerja sorenya itu langsung pulang latihan, tak bela-belain dari Jogja ke sini. Terus habis latihan tuh langsung ke sana lagi karena besoknya kerja. Nah, terus lama-lama akhirnya aku itu berhenti nguli. Terus aku itu pada masa itu aku nganggur dan bingung. Dan saat itu aku nanya lah ke Mas Yoyo, ada kerjaan enggak? Tapi Mas Yoyo lagi enggak ada. Terus kebetulan enggak lama itu Mas Yoyo buka PS-an. Nah, akhirnya aku jaga di PS-an itu. Terus selang 1 tahun itu kan aku rencana itu mau pindah ke Kalimantan, namun nggak jadi. Terus habis itu ya udah itu aku jadinya masuk ke sini, masuk ke dalam ke sanggar sinilah dan gabung sama GWSM, maksudnya dalam tim Serotop ini loh. Nah, gabung sama Serotop ini lalu sampai sekarang ini udah. Awal mula kerja di sini tuh dulu kan aku sering nyewa di galeri gitu. Kan belum tahu Mas Yoyo gitu, belum tahu. Terus kan nyewa di galeri. Nah, di galeri kan itu nomor WA. Nah, aku punya nomor WA-nya Mas Yoyo. Terus itu kan aku masih kerja di mana ya? Di daerah Magelang lah ya, di Mertoidan. Nah, situ. Nah, kebetulan aku buat story WA. Nah, terus di komen Mas Yoyo. Jadi mana? Sini. Terus aku curhat.
lagi cari kerjaan. Nah, terus Mas Yoyo nawarin kerja di sini. Kebetulan kan di sini baru tokonya baru mau buat juga, jadi aku ikut dari awal. Oke, untuk awal mula kerja di sini aku itu dulu kerja di sini tuh gara-gara di satu aplikasi, terus Mas Joko itu bikin status gitu lowongan kerja bla bla bla, ngedit gini. Aku langsung menuju ke sini, tapi aku dulunya nggak tahu itu apa GWSM, nggak tahu itu apa Mas Yoyo dan sebagainya, aku nggak tahu guys. Jadi ya baru tahunya pas setelah kerja di sini, oh ternyata ini toh GWSM seperti itu ya. Maksudnya awal mula kerja di sini gimana? Ceritakan awal mula kerja di sini. Oh, awal mula kerja di sini tuh aku lagi cari loker di sini Sosial media. sosial medianya anjuk. Kok ada anjuk. Aku masuk ternyata di GSM ini ternyata. Dulu juga pernah udah lihat GSM tapi juga enggak kalau itu tuh di galeri itu yang punya Mas Yoyo enggak man. Oh, ternyata Mas Yoyo yang punya. Awal mula kerja di sini. Aku kan sebelumnya udah kerja di rumah makan itu toh, ikut apa ya saudara. Tapi di situ ya juga nggak betah toh, rumah makan kan jamnya kerja itu panjang. Itu malam sore-sore itu boy yang telepon. Terus Ya itu langsung paginya langsung berangkat ke sini langsung kerja. boy telepon bilang kalau di sini ada kerjaan. Oh. Mau nggak kerja di sini, ini ada oh ya boleh, aku tak langsung itu. Ceritakan awal mula kerja di sini. Itu awal mula kerja di sini tuh tanggal 17 ya, Ber? Kayaknya 17. Waktu Agustus itu ya? Agustus 17 Agustus. Waktu itu lagi pasang untuk malam tirakatan itu, Bah. Dan tiba-tiba itu si Boy itu nelpon gini, "Pak, udah kerja belum?" Nah, dan waktu itu aku sedang ingin membuat lamaran, lamaran pekerjaan. Tapi kan lamaran pekerjaan itu belum tentu diterima kan. Jadi yang nawarin aku langsung bilang yang nawarin, "Di ngapro Mas, iki wis ditawani kancaku." Jadinya itu malam tanggal 17 itu sore malam telepon, paginya langsung berangkat. Jadi siapa yang paling usil di tim Serotop TV? Kalau yang paling usil ya, pertama itu menurutku tuh si Putra. Dia itu suka usil. Putra, kedua Irpa. Nah, dan ketiga itu si Lukman itu. Wih, usilnya nggak main-main kalau sama aku itu. Gupek sih. Tapi siapa jenenge? Irfa, maksudnya Irfa. Ya kan nama panggilan toh. Nama panggilannya kan ada Gupe, ada Pak Ijo juga kan ada. Yang paling usil dan gak bisa diem Faizin. Irpa paling usil di Serotop TV. Yakin. Yang paling usil tuh ya itu si Irpa itu loh, minta gitu. Si Irpa itu banyak usil itu, Bah. Siapa paling usil di Serotop TV? Usil semua, Bah, karena itu tidak ada yang aman, Bah. Jadi usil itu bisa diartikan menurut waktu ya, menurut situasi itu bisa diusil semua itu. Termasuk saya juga usil. Siapa yang paling lucu di Serotop TV? Yang paling lucu menurut aku Putra. Kenapa aku bilang dia lucu ya? Dia tuh kalau sedang di luar konten gitu loh, dia tuh suka menggibai orang ya, itu yang bikin aku ngakak. Suka ajak hibah lah kayak, tapi hibahnya tuh beda kalau cowok sama cewek itu ya guys. Jadi jangan samakan kayak cewek-cewek kalian kalau ngibahin orang, ini gibahnya beda pokoknya. Itulah yang bikin lucu. Pak Ijo sih. Siapa yang paling lucu? Lagu Irpa Peri. Paling lucu di Serotop, hampir semua lucu semua, bisa membuat aku tawa. Yang paling lucu tuh si Lucky. Lucu semua, untuk saat ini masih lucu semua karena imut-imut kayak bayi apa itu. Ya. Masih imut-imut itu, Bah. Siapa yang paling penakut di tim Serotop TV? Ya, itu yang paling penakut itu maksudnya selain aku atau yang lain itu dah. Ya kalau termasuk aku ya, jujur aku mengakui aku yang paling penakut sih. Siapa yang paling penakut? Pak Ijo. Paling penakut ya kalian tahu sendiri lah, Faizin. Paling penakut ya itu, kalian masih tahu sendiri. Siapa? Pak Ijo. Penakut ya jangan ditanyain, udah pada tahu. Itu Paijin loh penakutnya.
Mas Pak izin itu. Oh, kalian sudah tahu sendiri tanpa saya jelaskan mungkin untuk banyak penonton, enggak sedikit, banyak penonton sudah tahu kan. Siapa itu? Siapa itu? Tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa tulis di kolom komentar. Ini yang ditunggu-tunggu sama penonton. Seperti apa tipe cewek kalian? Tipe cewek aku ya. Jadi apa ya, sebenarnya agak malu sih aku mau jujur, tapi ini aku mau jujur-jujuran loh, nggak munafik ya. Yang pertama tuh ya, aku tuh suka cewek yang ceweknya itu suka aku duluan. Nah, jadi aku tuh nggak pernah suka sama cewek yang dia nggak suka aku. Maksudnya aku nggak pernah ngejar-ngejar cewek yang dia nggak suka aku. Yang kedua, ya nggak cantik sih, nggak cantik nggak apa-apa, cuma ya nggak jelek-jelek amat juga sih. Yang tentunya yang ketiga itu dia itu mau menerima segala kekurangan dan kelebihan aku. Cewekku yang penting setia, bisa saling mengerti satu sama lain, saling apa ya, jaga komitmen. Ini udah punya pacar? Hah? Udah punya pacar? Alhamdulillah sudah. Tipe cewek aku itu seperti gimana ya? Aku suka yang enggak apa ya? Aku sukanya yang agak tomboy tapi kalem. Enggak terlalu, tapi bukan pecicilan guys. Aku naik pecicilan kayak ya tergantung juga sih. Aku lebih suka yang kayak tomboy tapi kalem. Dan tentunya yang enggak, ya tetap semua setuju lah, tetap kalau cewek itu mandang fisik ya, tapi nggak terlalu inilah. Aku kalau fisik itu nggak terlalu diprioritasin. Sifatnya juga harus yang bagus, yang baik hati dan tidak mencuri. Tipe cewek aku ya seperti pacarku yang sekarang. Belakang intinya gimana? Ya menerima apa adanya. Ya, nggak banyak ini itulah. Jadi sudah punya cewek ya? Ya sudah. Duh, tipenya yang gimana Pak? Bingung nih. Kalau soal cewek itu ya intinya yang setia, menerima apa adanya gitulah. Tapi masih suka cewek kan? Ya masih, masa enggak ada gimana masa lagi, Bang. Ya masih. Ya pokoknya setia itulah, setia dan menerima apa adanya, saling melengkapi itulah, Bang. Oh, Itu. Tipe cewek itu ya itu menyesuaikan, Bang. Jadi gimana sih? Jadi kalau untuk saat ini mungkin tipe-tipenya bisa begini, tapi untuk kedepannya kan pasti berubah. Tipe itu berubah, Bah. Nggak sewaktu-waktu mesti tipenya kudu gak gitu enggak kan. Untuk tipe itu berubah sesuai umur lah. Kalau sekarang Sesuai ya, sekarang itu tipenya ya kayak gimana ya? Jangan kayak gitu, Wer. Itu tidak boleh itu. apa sih? Untuk Gimana? tipenya tuh Cantik, cantik itu ideal, Bah. oh itu ya. Jadi kan definisi cantik itu banyak. Mm-mm. Menurutku cantik, menurutmu enggak, gitu kan Nah. bisa. Ya. Berarti Ya, seperti untuk apa cantik itu ideal, Bah. yang Ya, selera. seleranya kayak gimana, kayak Ya, rambutnya panjang apa? Ya, enggak sifatnya? usah panjang-panjang gitu, Bah. Orang kalau kepanjangan nanti belum ke bawah. Jadi belum pasti tipenya. Ya, belum Karena pasti. belum. Ya, gimana itu kalau karena belum kepikiran Ya, punya. belum kepikiran ya. Belum kepikiran ya. Ya. Oh, jadi seperti itu kan jawaban saya, Pak. Stop.